Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Kali ini kita akan belajar mengenai gerak lurus pada materi fisika kelas 10. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami seperti apa kelajuan rata-rata, kelajuan sesaat, kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat. Tapi sebelum itu terlebih dahulu memahami mengenai seperti apa itu gerak, jarak, dan perpindahan ya. Nah, apa itu gerak? Gerak adalah gerak adalah suatu benda berubah kedudukannya dalam selang waktu tertentu terhadap titik acuan ya. Jadi ketika benda tersebut sudah berubah posisi ya, mengacu pada titik acuannya ya, berarti jaraknya benda tersebut sudah berubah ya, atau sudah melakukan gerak. Nah, kemudian untuk jarak, panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kemudian untuk perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda setelah bergerak selama selang waktu tertentu. Berarti ketika dia berada di posisi A ya, kemudian berpindah di posisi B, maka inilah merupakan sebuah perpindahan yang dimana ada waktu yang mempengaruhi perubahan posisi tersebut. Nah, selanjutnya ada pun contoh soalnya di mana sebuah atau pengendara sepeda itu bergerak pada sumbu X ya, yang dimana ketika dia bergerak dari kiri ke kanan berarti dia dari sumbu X negatif ke sumbu X positif. Kalau yang di sebelah kanan ini dia bergerak dari sumbu X positif ke sumbu X negatif ya. Nah, tentu saja ini menunjukkan bahwa yang namanya panjang lintasan itu atau jarak itu senantiasa bernilai positif ya. Perpindahanlah yang memiliki perbedaan tanda ya. Berarti kalau tandanya dia positif maka dia bergerak dari kiri ke kanan, dan tandanya negatif itu bergerak dari kanan ke kiri. Nah, kita lihat seperti apa penyelesaiannya. Di sini kita lihat bahwa nilai X1 itu sama dengan minus 4 ya, yang ini. Kemudian nilai X2-nya itu sama dengan 4 ya. Nah, kita satuannya adalah meter. Nah, seperti apa perpindahannya ya? Untuk mengetahui perpindahannya berarti kita simbolkan delta X sama dengan X2 dikurang X1 ya. Perpindahannya X2 dengan dikurang X1. Berarti X2-nya sama dengan 4 dikurang minus 4 untuk X1-nya ya. Berarti nilainya adalah minus 8 positif 8 meter ya, positif 8 meter. Jadi nilainya adalah positif 8 meter. Jadi sini positif 8 meter. Nah, kemudian untuk contoh yang selanjutnya di sini yang dimana posisi awalnya yaitu X1 sama dengan 4 meter dan posisi akhirnya itu X2 sama dengan minus 4 meter. Maka perpindahannya adalah delta X sama dengan X2 dikurang X1. Berarti nilainya adalah untuk X2 itu minus 4 dikurang X1 itu positif 4 ya. Berarti minus 4 dikurang 4 hasilnya sama dengan minus 8 meter. Nah, di sini perpindahannya ya, perpindahannya itu yang berbeda tanda ya, perpindahan yang berbeda tanda. Perpindahannya yang berbeda tanda itu menunjukkan arah ya, menunjukkan arah. Sedangkan untuk jaraknya tetap sama yaitu 8 meter. Untuk perpindahannya ini tidak terjadi penyusutan ya. Tetap nilainya 8 meter, cuman diberikan tanda negatif untuk menunjukkan arahnya dia bergerak dari kanan ke kiri ya. Nah, selanjutnya untuk contoh yang selanjutnya di sini ya. Perhatikan gambar di samping ya. Seseorang berjalan dari titik A menuju titik B, kemudian ia kembali ke tempat semula yaitu titik A. Tentukanlah jarak yang ditempuh orang itu dan perpindahan orang tersebut. Nah, di sini bicara tentang jarak yang ditempuh, berarti kita harus mengetahui berapa jarak dia dari A ke B ya,
kemudian ia kembali ke tempat semula, berarti dari B ke A. Ya, berarti sisa kita jumlahkan ya. Berapa jarak AB dan tambah berapa jarak BA. Berarti nilainya adalah S sama dengan ya jarak AB ditambah dengan jarak B ke A. Berarti nilainya adalah sejauh 20 meter. Kemudian dia pulang ya. Dia pulang maka ditambah 20 meter. Pertanyaannya, Pak, kenapa di sini tidak minus padahal dia bergerak dari kanan ke kiri? Ini kita bicara tentang jarak. Jarak itu atau ES nilainya senantiasa positif ya, nilainya senantiasa positif kalau kita bicara tentang jarak yang ditempuh. Berarti nilainya adalah di sini 40 meter. Nah, kemudian kita ingin mencari seperti apa besar dari perpindahannya ya, berapa perpindahannya dari dia ke titik A ke B dan ke titik B ke A. Berarti bicara perpindahannya itu bicara tentang perubahan posisinya sudah berapa meter dia tempuh untuk perpindahannya ya. Untuk perpindahannya berarti nilainya adalah delta X itu sama dengan ya, yaitu dimana bicaranya di sini untuk delta X-nya yang dimana berarti X nilai jarak AB ya, jarak AB itu ditambah dengan jarak BA ya. Nah, di sini berarti nilainya adalah untuk jarak dari kiri ke kanan ya, nilainya adalah 20 meter ya. Kemudian ditambah minus. Di sini kan dia dari kanan ke kiri berarti minus 20 ya. Minus 20. Nah, tentu saja di sini berarti nilainya adalah ya 20 meter ditambah minus 20 berarti 20 meter dikurang 20 meter. Maka tentu saja di sini nilainya adalah 0 meter ya. Jadi dia tidak mengalami perpindahan ya. Jadi dia tidak mengalami perpindahan posisi. Jadi orang tersebut ya, dia tidak mengalami perpindahan meskipun dia sudah berjalan sejauh 20 meter dan kembali sejauh 20 meter juga ya. Nah, seperti itulah gambaran mengenai bicara tentang perpindahan. Nah, tentu saja di sini Pak, kenapa tadi delta X sama dengan X2 dikurang X1 ya. X2 dikurang X1. Sedangkan di sini itu bicara tentang tidak diberikan tanda minus ya, diberikan tanda minus ya. Ini karena ini acuannya adalah dia pergi ke suatu tempat ya, kemudian kembali ke tempat yang semula ya, kembali ke tempat. Jadi dia memiliki perpindahan dua kali dan kembali kepada posisi yang sama, kecuali seperti contoh soal yang tadi dari A ke B ya, ke sini ya, kemudian dia dari sejauh 20 meter, kemudian dia bergerak begini lagi ya, berarti sejauh 20 meter. Berarti di sini kita bisa katakan di sini X1-nya, di sini X2-nya. Berarti delta X sama dengan X2 dikurang X1. Nah, X2-nya adalah 20 meter, kemudian X1-nya adalah 20 meter. Berarti sama-sama nilainya 0 ya. Nah, di sini kita lihat saja untuk apa yang terjadi ya, perilaku dari orang yang bergerak tersebut. Jadi dia hanya kembali ke tempat semula. Jadi kita bisa menggunakan rumus perpindahan delta X
AB tambah BA ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk contoh soal ya, untuk mengenai jarak dan perpindahannya lagi ya. Di sini kita bicara besar ya. Besar perpindahan. Tadi perpindahan, di sini kita bicara besar perpindahannya. Nah, jadi di sini contoh soalnya, sebuah bola tenis dari kedudukan awal titik A itu menggelinding sepanjang lintasan ke titik B yang berjarak 6 meter, yang kemudian jatuh. Jadi dalam ceritanya dalam posisi jatuh ya. Jatuh dari ketinggian 8 meter ya ke titik C. Nah, pertanyaannya jarak yang ditempuh oleh bola, berarti kita hitung saja jaraknya S sama dengan jarak A ke B tambah jarak B ke C. Berarti di sini AB itu 6 tambah BC itu 8. Berarti jarak yang ditempuh adalah 18 meter. Kemudian ingin untuk mencari besar perpindahan bolanya ya. Nah, untuk mencari besar perpindahan bolanya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya, di mana kita di sini mengetahui sisi miringnya, di sini sisi miring ya. Jadi rumus Pitagoras itu kita bisa mencari sisi miringnya di sini ya, yang dimana tentu saja untuk nilainya adalah rumus Pitagoras itu R sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. R ini adalah besar perpindahan. R ini adalah menunjukkan besar perpindahan, kita simbolkan dengan delta X. Akar X ini sumbu X yang mengarah ke sumbu X atau horizontal, yaitu 6 kuadrat ditambah ini sumbu Y-nya ya, sumbu Y-nya ini ya, berarti 8 meter kuadrat. Maka nilainya adalah yaitu 6 kuadrat itu 36 tambah 8 kuadrat itu yaitu 77 berapa? 8 kali 8 itu nilainya adalah 8 kali 8 ya. 8 kali 8 itu nilainya kalau tidak salah yaitu 64 ya. Nilainya 64, berarti 36 tambah 64 yaitu 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Jadi perpindahannya yaitu delta X sama dengan 10 meter. Nah, itulah untuk contoh soal mengenai untuk mengetahui jarak yang ditempuh dan perpindahan dan besar perpindahan. Nah, selanjutnya di sini kita bahas mengenai kelajuan ya, kelajuan dan kecepatan ya, kelajuan dan kecepatan. Nah, di sini terdapat perbedaannya, itu kelajuan dan kecepatan sama-sama ya. Sama-sama bicara tentang gerak bendanya ya, seberapa laju dia ya. Tapi bicara tentang kelajuan itu bicara tentang besaran skalar. Kalau kecepatan itulah besaran vektor. Karena kelajuan itu selalu contohnya di sini selalu kelajuan ini dalam bahasa Inggris yaitu speed. Sedangkan kecepatan yaitu velocity. Kecepatan selalu berhubungan dengan perpindahan ya. Oleh karena itu perpindahan bagian dari besaran vektor. Jadi kecepatan itu bisa saja bernilai positif atau negatif tergantung dari arah perpindahan. Nah, kalau kelajuan yang biasa muncul di speedometer ya, nilainya selalu positif ya, karena dia tidak memiliki arah. Nah, di sini ada pun rumusnya, sama-sama menggunakan rumus V sama dengan S per T ya. Cuman nilainya saja yang menunjukkan apakah dia positif atau negatif. Kalau kecepatan bisa saja bernilai positif dan bernilai negatif tergantung dari arah perpindahannya ya.
Nah, selanjutnya kita belajar mengenai kelajuan rata-rata ya. Kelajuan rata-rata, seperti apa kelajuan rata-rata itu? Nah, di sini di mana kelajuan rata-rata ya adalah jarak total yang ditempuh setiap selang waktu tertentu. Jadi kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh setiap selang waktu tertentu, yaitu kelajuan rata-rata. Adapun contoh soalnya ya, di sini kita lihat adapun contoh soalnya untuk kelajuan rata-rata yang dimana Aziza pergi ke sekolah mengendarai sepeda dengan kelajuan tetap 20 meter per second selama 5 second pertama ya. Jadi Aziza ini pergi ke sekolah mengendarai sepeda dengan kelajuan tetap 20 meter per second selama 5 second pertama. Kemudian 15 second berikutnya kelajuan sepedanya itu 10 meter per second hingga tiba di sekolah. Tentukanlah jarak yang ditempuh ya. Nah, di sini kita mencari jarak yang ditempuh Aziza, yaitu S ya. Nah, jarak yang ditempuh oleh Aziza. Nah, di sini untuk jarak yang ditempuh oleh Aziza ya, kita tuliskan dulu di mana jaraknya ditanyakan S ya, ditanyakan S. Berarti kita ingin mencari nilai jumlah jarak yang ditempuhnya, berarti S ada berarti S2 tambah S1 ditambah S2 ya. Nah, di mana S1-nya ini ketika dia pergi ke sekolah mengendarai sepeda dengan kelajuan tetap 20 meter ya per second selama 5 second pertama. Jadi kita buat penjabarannya dulu untuk penyelesaiannya. Jadi diketahui ya untuk V1 sama dengan 20 meter per second. Kemudian T1 yaitu 5 second. Kemudian V2 yaitu 10 meter per second. Kemudian T2 sama dengan 15 second. Nah, ditanyakan yaitu jarak keseluruhannya ketika dia menempuh dengan kecepatan 20 meter per second dan 10 meter per second. Nah, tentu saja untuk rumus jaraknya yaitu rumusnya adalah S sama dengan V dikali T ya. S sama dengan V dikali, itu diambil dari V sama dengan S per T. Jadi S-nya di sebelah kiri, dia dikali silang dengan V dikali T. Berarti kita di sini mencari S totalnya ya, jarak total. Kemudian yang kedua kita mencari besar kecepatan rata-rata selama perjalanan ya. Berarti kita bicara berapa kecepatan rata-ratanya. Kita kasih tanda garis di atas seperti ini ya untuk kecepatan rata-rata. Nah, di sini penyelesaiannya, solusi. Nah, solusinya di sini adalah karena kita mau mencari nilai S total. Berarti S1 ditambah dengan S2 ya. S1 tambah S2 berarti jarak S1-nya yaitu V1 dikali T1 tambah V2 dikali T2 dari rumus ini ya, dari rumus ini. Berarti V1-nya yaitu 20 meter per second dikali dengan 5 second ditambah dengan V2-nya ini 10 meter per second ya. Kemudian dikali ini kita langsung singkat-singkat saja, tidak usah menuliskan satuannya ya. Oke, dikali T2-nya yaitu 15 second. Berarti nilainya adalah 20 kali 5 yaitu 100 ya, ditambah 10 kali 15 yaitu 150. Berarti 100 meter tambah 150 meter yaitu 250 meter. Jadi jarak tempuh dari rumah ke sekolah sejauh
250 meter ya. Nah, selanjutnya kita mencari berapa besar kecepatan rata-rata selama perjalanan. Nah, di sini kecepatan rata-rata rumusnya adalah V ya, V rata-rata sama dengan ya, V rata-rata sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Delta S-nya tadi sudah kita dapatkan ya. Ini delta S-nya atau S total ya. Berarti S1 tambah S2 dibagi T1 tambah T2. Berarti S1 tambah S2 yaitu ini nilainya 250 meter. 250 meter kemudian dibagi dengan T1 tambah T2 berarti T1 nya itu 5, T2 nya 15, berarti 5 tambah 15 hasilnya 20 second. Berarti 250 dibagi 20 maka hasilnya adalah 12,5 meter per second. Berarti hasilnya adalah untuk mendapatkan kecepatan rata-ratanya yaitu sebesar 12,5 meter per second. Jadi nilainya B itu 12,5 meter per second dan nilainya A itu adalah 250 meter. Nah, itulah contoh soal terkait dengan jarak berapa jaraknya dan berapa kecepatan rata-ratanya. Sekarang kita belajar mengenai kelajuan sesaat ya. Nah, pada kelajuan sesaat ini ya, yang dimana di sini untuk kelajuan sesaat ya, kelajuan rata-rata berbeda dengan kelajuan sesaat. Jadi rata-rata itu berbeda dengan kelajuan sesaat. Kelajuan rata-rata benda ditinjau dari seluruh perjalanan benda dalam selang waktu tertentu, tapi kelajuan sesaat itu bergantung pada kedudukan benda saat itu. Berarti di mana ketika dia ingin sampai ke titik D, di mana tentu saja kelajuannya ketika dia berada di titik B dan titik C itu berbeda, apalagi ketika dia berhenti di titik ini ya, pada saat dia sedang istirahat mobilnya, berarti kecepatannya adalah atau kelajuannya adalah 0. Maka kita gunakan rumus V sama dengan limit delta T ya menuju 0, di mana delta S dibagi delta T. Nah, adapun untuk contoh soalnya di sini, mobil yang dikendarai oleh Ria Haryanto melaju dengan persamaan gerak ya, di mana X ya fungsi T sama dengan T pangkat 3 tambah 2T pangkat 2 tambah 2T tambah 2. Nah, dengan X dinyatakan dalam meter dan T dalam detik, hitunglah kecepatan sesaat ketika T sama dengan 3 detik. Maka rumusnya adalah yang tadi kita gunakan V sama dengan ini kelajuan sesaat ya, limit delta T menuju 0 di mana delta S dibagi dengan delta T. Nah, delta S ini kita samakan dengan delta X ya. Ini delta X yang ini ya, delta X yang kemudian tentu saja limit delta T menuju 0. Delta T-nya tidak 0 ya, tapi dia nilainya 3 ya. Berarti kita masukkan yang dimana fungsi ya, ini kita gunakan, kalau gunakan limit seperti ini maka kita gunakan fungsi turunan ya, fungsi turunan yang dimana V sama dengan ya limit delta T menuju 3 detik ya, delta S dibagi delta T itu sama dengan yaitu dia diturunkan terhadap waktu ya, ds dibagi dt ya, ds dibagi dt. Berarti fungsi S ini ya, dia diturunkan terhadap waktu. Jadi kalau nilainya adalah T fungsi X terhadap waktu, berarti sama dengan ya T pangkat 3 ditambah
2T kuadrat ditambah 2T ditambah 2. Nah, ini diturunkan ya, diturunkan terhadap waktu. Berarti T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 tambah 2T tambah 2 dibagi DT. Berarti di sini nilainya adalah ini diturunkan terhadap waktu. Berarti T pangkat 3 ini berubah menjadi 3T pangkat 2. Jadi pangkatnya ini berpindah ke kiri sini ya. Kemudian 3 dikali 1 di sini berarti menjadi 3. T pangkat 2 berarti pangkatnya dikurang T dikurang 3 dikurang 1 akhirnya menjadi 2. Kemudian 2T kuadrat kita turunkan, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 dikali T dipangkat 2-nya ini dikurang 1. Jadi kalau setiap ini mau diturunkan, ini diturunkan berarti pangkatnya diturunkan juga, artinya dikurangi 1, berarti 2 dikurang 1 akhirnya 4T pangkat 1. Karena ini 1 tidak usah dituliskan pangkatnya kalau sama dengan 1. Kemudian ditambah 2T. Yang ini T pangkat 1 berarti 1 dikali 2 dikali 2. 1 dikali 2 berarti 2. Kemudian T pangkat 1 dikurang 0. Nah, berarti T pangkat hasilnya adalah T pangkat 0. T pangkat 0 itu nilainya 1, berarti ini dituliskan cuman 2 di sini ya, sudah hilang T-nya. Kemudian yang ini angka 2-nya ini dia tidak punya nilai T di belakangnya, berarti kalau dia diturunkan terhadap waktu berarti nilainya 0. Berarti kita hanya mendapatkan yaitu nilainya 3T kuadrat tambah 4T tambah 2. Nah, nilai 3T kuadrat tambah 4T tambah 2 inilah yang kita masukkan nilai T sama dengan 3. Berarti 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 4 dikali 3 ya ditambah 2. Maka nilainya adalah 3 kali 3 pangkat 3 itu 9 ditambah 4 kali 3 12 tambah 2. Berarti 3 kali 9 itu 27 ya. 27 tambah 12 tambah 2 berarti 24. Maka hasilnya adalah nilainya itu untuk kecepatannya ya. Kecepatannya berarti nilainya 51 ya. Nah, 51 ya. 51 atau di sini kan 12. Oh, salah. Berarti 12 tambah 2 itu 14 ya. 14 berarti nilainya adalah 41 meter per second. Jadi nilai dari kecepatan sesaat ya. Ya, kecepatan sesaatnya atau yang disebut dengan kelajuan ya, kelajuan sesaat itu nilainya adalah 41 meter per second. Ini bicara tentang kelajuan sesaat ya, yang dimana kelajuannya ini benda bergerak itu tidak memiliki arah ya, dikatakan kelajuan ya, kelajuan sesaat. Kemudian kecepatan rata-rata ya. Di sini kita bahas mengenai kecepatan rata-rata. Suatu benda itu bergantung pada besar dan arah perpindahan serta selang waktu yang dibutuhkan. Jadi sebuah kendaraan yang bergerak ke barat atau ke timur dengan kelajuan sama tidak berarti memiliki kecepatan sama, karena kecepatan bergantung pada arah perpindahan ya. Nah, di sini ada pun rumusnya. V sama dengan delta X dibagi delta T ya. Jadi rumusnya kecepatan rata-rata perpindahan dibagi delta T ya. Nah, kemudian untuk delta T ini selang waktu, kemudian kecepatan rata-rata itu satuannya meter per second. Nah, adapun contoh soalnya di sini ya, kita lihat di mana Teku berlari sepanjang lintasan ya, seperti yang ada di gambar berikut. Nah, ini yang pada gambarkan dia menunjukkan arah pada sumbunya di sini.
ya, dia arahnya meskipun tidak disebutkan, ya, di mana dia di sini kedudukannya itu ada tanda negatif, ya. Berarti di sini kita tentu saja kita gunakan besaran vektor, ya. Kita gunakan besaran vektor. Nah, bicara tentang kecepatan kecepatan rata-rata, ya, itu sudah menyangkut besaran vektor, ya, kecepatan rata-rata. Ya, berarti cara penyelesaiannya di sini adalah pertama kita terlebih dahulu kita tuliskan di apa yang diketahui. Berarti diketahui di sini X1-nya sama dengan 6 meter, X2-nya sama dengan minus 6 meter. Nah, hitunglah perpindahan delta X, ya. Nah, berarti ditanyakan delta X-nya dan kecepatan rata-rata. Nah, di sini kita harus terlebih dahulu mengetahui delta X-nya. Rumus delta X-nya kalau dia memiliki arah berarti X2 dikurang X1. Ya, makanya nilainya adalah X2-nya itu minus 6 meter dikurang 6 meter, maka nilainya adalah minus 12 meter. Jadi perpindahannya yang dicapai oleh Teguh dari titik X1 ke X2 berarti nilainya adalah minus 12 meter, ya. Itu perpindahan, ya. Perpindahan kalau jarak yang ditempuh itu sejauh 12 meter, ya. Nah, kemudian untuk nilai kecepatan rata-ratanya, ya, rumusnya yaitu delta X dibagi delta T. Nah, rumus delta X sudah di sini, ya, dilihat di sini X2 dikurang S1. X2 dikurang X1 berarti T2 dikurang T1. Nilainya di sini adalah minus 12 meter dibagi dengan waktu. Maka waktunya itu adalah waktu dari T2 kan itu 10, ya. 10 dikurang 2, ini T1-nya ini 2. Ya, berarti 10 dikurang 2 hasilnya 8, ya. Nah, 10 dikurang 2 hasilnya 8. Maka minus 12 meter dibagi dengan 8 hasilnya adalah minus 1,5 meter per second, ya. Minus 1,5 meter per second. Itulah untuk kecepatan kecepatan rata-rata. Rumus kecepatan rata-ratanya, ya. Jadi ingat ya untuk rumus perpindahannya, kalau dia menunjukkan arahnya, ya, maka kita gunakan delta X sama dengan X2 dikurang X1 kalau dia menunjukkan arahnya dalam bentuk negatif atau positif. Tapi kalau dia tidak memiliki itu, tidak jelas kemana arahnya, berarti delta X sama dengan X1 tambah X2. Jadi kita langsung tambahkan saja, ya, seperti contoh yang sebelumnya yang dimana dia bergerak kemudian kembali ke posisi semula. Nah, sekarang kita masuk materi mengenai kelajuan kecepatan sesaat. Tadi kelajuan sesaat, sekarang kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan gerak suatu benda di suatu titik pada lintasannya pada saat tertentu. Jadi pada saat lintasan ini berapa kecepatannya? Pada saat lintasan ini berapa kecepatannya? Adapun persamaannya sama tadi, ya, kita harus menurunkan persamaan fungsi X-nya, ya, terhadap waktu, ya. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai percepatan. Nah, percepatan itu adalah kecepatan gerak per satuan waktu, yang dimana rumusnya adalah ini A sama dengan delta V dibagi delta T, di mana A itu percepatannya satuannya meter per second kuadrat, delta P itu kecepatannya kecepatan dengan satuan meter per second, dan delta T itu selang waktu dengan satuan second. Nah, selanjutnya adapun untuk percepatan rata-rata, yaitu adalah hasil bagi perubahan kecepatan dengan perubahan waktu. Nah, ini pun percepatan rata-ratanya kita kaitkan dengan kecepatan dan waktu. Nah, bicara ke percepatan rata-rata, rumusnya yaitu, ya,
kita tuliskan tanda garis ini menunjukkan rata-rata ya. V2 dikurang V1 dan T2 dikurang T1. Jadi perubahan kecepatan dengan perubahan waktu. Ya, perubahannya berarti kita kurang di sini. Ya, bukan total kecepatan ya, jangan ditambah. Ya, berarti percepatan rata-rata sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Nah, adapun untuk contoh soalnya ya, contoh soalnya yang terkait dengan percepatan ya. Ini contoh soalnya terkait dengan percepatan ya, di mana seorang pengendara di sini pada detik pertama memiliki kecepatan 10 meter per second dan pada detik kedua kecepatannya berubah menjadi 2 meter per second. Tentukan percepatan rata-rata sepeda itu ya. Tentukan percepatan rata-rata sepedanya. Jadi percepatan rata-rata sepedanya yang ingin dicari ya. Percepatan rata-rata tadi rumusnya yaitu A ya percepatan rata-rata A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi dengan T2 dikurang T1. Maka di sini diketahui dulu ya, kita cari diketahuinya. Diketahuinya pada detik pertama berarti V1 sama dengan 10 meter per second. Kemudian V2-nya ya yaitu 2 meter per second. Kemudian T1-nya yaitu detik pertama ya. Detik pertama berarti 1 detik ya, 1 second. Kemudian T2 ini waktu setelah dia kecepatan berubahnya ya, kecepatan kedua ya, di mana yaitu T-nya yaitu sebesar 2 second ya. Jadi pada detik kedua ya, T2-nya ini pada detik kedua berarti 2 second. Nah, berarti ditanyakan di sini adalah percepatan rata-rata. Rumus percepatan rata-rata yang tadi kita sudah tuliskan A sama dengan V2 dikurang V1, kemudian T2 dikurang T1 sama dengan yaitu V2-nya yaitu 2 dikurang 10 dibagi T2 dikurang 1, T2 dikurang T1 berarti 2 dikurang 1. Berarti di sini 2 kurang 10 yaitu minus 8 dibagi 1. Berarti nilainya adalah percepatan rata-rata yaitu minus 8 meter per second kuadrat. Nah, itulah hasil untuk percepatan rata-rata. Ya, berarti di sini nilainya dia terjadi perlambatan. Jadi dia terjadi perlambatan yang dimana kecepatannya berubah dari 10 menjadi 2 meter per second. Nilainya minus, jadi percepatannya nilainya minus 8 meter per second. Jadi terjadi perlambatan ya, terjadi perlambatan. Nah, inilah untuk contoh soal mengenai percepatan rata-rata. Nah, percepatan negatifnya ini yang bernilai negatif artinya sepeda tersebut mengalami gerak diperlambat ya. Jadi kecepatannya diperlambat. Itu menunjukkan tanda negatifnya saja ya. Tapi bukan nilai secara utuh bahwa percepatannya itu minus. Tapi minusnya ini hanya ingin menunjukkan bahwa sepeda tersebut itu diperlambat ya. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai percepatan sesaat. Nah, percepatan sesaat ini sama tadi dengan kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat, di mana percepatan sesaat ini berhubungan dengan besar dan arah kecepatan sesaat. Jadi kalau tadinya fungsi jarak yang diturunkan, sekarang fungsi kecepatannya ya. Nah, kalau ada nilainya kecepatan V sama dengan
V sama dengan X kuadrat ditambah 3TE, maka yang ini harus diturunkan ya. Harus diturunkan terhadap T ya. Berarti nilainya adalah 2X kuadrat itu berarti 2X pangkat 1 ditambah 3 ya. Jadi dia harus diturunkan. Intinya pada rumus percepatan sesaat, kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat itu menggunakan fungsi turunan ya. Jadi persamaannya atau fungsi X-nya harus diturunkan terlebih dahulu terhadap waktu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai materi gerak lurus, yaitu bicara tentang kelajuan rata-rata, kelajuan sesaat, kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Adapun untuk adapun untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya teman-teman bisa menyelesaikan rumus terkait dengan soal ya, menyelesaikan soal yang dimana pada buku fisika ya yang Bapak sebar, yang itu halaman 51 ya. Halaman 51, kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Nah, tunggu Bapak perlihatkan dulu untuk untuk yang mana tugasnya. Ini jadi tugasnya kalian bisa ya, ini untuk tugasnya ya 1 sampai 3 ya, pada tes kompetensi subbab bab B di halaman 51 ya. Halaman 51 1 sampai 3 ya. Nah, kemudian untuk contoh tugasnya lagi, kalian bisa cari ya. Kalian cari jawaban ya. Jawaban ini nomor 3 sampai nomor 4. Jadi tugasnya ada 5 nomor, yang nomor 51 tadi dan nomor 54 ya. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.